Persiapan demi persiapan terus dilakukan PSSI dan semua elemen timnas untuk menyambut laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Tentu saja, semua dilakukan agar tim Garuda bisa bermain dengan motivasi tinggi, mengingat lawan yang dihadapi adalah dua tim kuat di Asia. Meskipun begitu, cukup disayangkan karena Missile Girls nggak bisa join karena masih harus pemulihan. Dah, nggak usah dihujat, malu-maluin aja. Pantesan negara kita dicap IQ 78. Nah, di satu sisi, fans timnas Indonesia pun juga secara total akan mendukung habis-habisan timnas di GBK, yang mana itu dibuktikan dengan sold out-nya tiket yang disediakan panitia. Gak cuma untuk laga melawan Jepang, tapi juga laga melawan Arab pun juga udah sold out. Padahal jarak pertandingannya masih cukup jauh. Namun kembali lagi, ini soal cinta dan gak ada yang bisa menjelaskan soal itu. Jelas melihat fakta yang ada, tergambar jelas gimana nantinya meriahnya GBK untuk dua laga tersebut. Sesuatu yang pada akhirnya membuat pelatih Arab, Hervé Renard, merasa takjub sekaligus bingung dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Dimana ia bahkan mengaku kalau di Asia, mungkin fans Garuda lah yang dirasa paling gila. Sebab khusus laga melawan Arab terhitung luar biasa, tiket sudah sold out. Bahkan dengan jarak pertandingan yang dirasa masih sangat jauh. Nggak tahu aja dia. Kalau orang sini tuh tipenya emang suka cepet-cepetan. Makanya di Indonesia jarang banget kan ada antrian yang rapi. Ups, nggak bercanda. Tapi untuk urusan timnas nih, sangat amat boleh buat cepet-cepetan. Karena ini membuktikan rasa antusiasme yang besar. Beda dengan dulu, boro-boro sold out cepet. Kejual setengah hamin satu pertandingan aja udah bagus. Kasarnya seperti itu. Di jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan diabadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Hervé Renard mengaku sangat sempat nggak habis pikir dengan fanatisme supporter timnas Indonesia. Sebab nggak butuh waktu lama usai pengumuman tiket dibuka, secepat itu tiket langsung sold out. Ya, per tanggal 2 November kemarin, PSSI mengumumkan jika tiket antara Indonesia melawan Jepang telah resmi dijual. Dan diketahui, dari segi harga cenderung lebih murah dibandingkan saat melawan Australia kemarin, di mana tiket termahalnya seharga Rp1.400.000. Sementara yang paling murah seharga Rp240.000. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi fans timnas yang ingin menonton langsung ke stadion. Gak cuma itu aja, mulai bulan ini PSSI juga membuat gebrakan, yakni penerapan Garuda ID untuk setiap pembelian tiket. Jadi sebelum membeli tiket, fans harus mendaftar Garuda ID terlebih dahulu. Tujuannya jelas adalah untuk menghindari beberapa kecurangan yang tidak diinginkan kayak calo dan lain-lain. Dan cuma berselang kurang lebih 3 hari, tiket timnas Indonesia versus Jepang diketahui ludes terjual. Nah, setelah tiket versus Jepang dinyatakan sold out, gak berselang lama, tiket laga Indonesia versus Arab juga dinyatakan ikutan sold out. Padahal kalau dihitung-hitung, jarak pertandingannya masih terbilang cukup jauh. Tapi semua tiket dinyatakan udah ludes bahkan sebelum laga melawan Jepang dilakukan. Tentu saja ini adalah hal yang sangat positif. Mengingat dulu pas timnas main, terutama pas era kegelapan, boro-boro ya kan sold out, lawang kejual setengah aja udah bagus. Tapi sekarang, mantap jiwa deh pokoknya. Dimana artinya, kepercayaan dan kecintaan publik kepada timnas Indonesia memang benar-benar udah luar biasa. baca hati sembunyi embun pagi, berjuang dan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat percaya pada pertama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjaga di jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan diabadi. Tiap melihat realita yang ada, wajar jika Hervé Renard begitu terkejut sebab selama dirinya di Asia, belum ada fans yang sefanatis itu. Ramai di stadion iya, tapi hal-hal yang kayak gini itu loh, jelas menjadi hal yang menurutnya luar biasa. Dimana itu menjadi bukti kalau perkembangan timnas Indonesia memang udah bagus. Kalau enggak, ya nggak mungkin fans mau ibaratnya borong tiket bahkan dengan jarak pertandingan yang terbilang masih jauh. Sesuatu yang kemudian juga diamini oleh pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang mana ia cukup merasa kagum dengan fanatisme supporter Indonesia yang dari dulu hingga sekarang tetap luar biasa. Maka dari itu, ia berharap dengan pengalaman para pemainnya yang merumput di level tertinggi, gak akan terpengaruh atau merasa
tertekan dengan banyaknya fans tim Garuda yang hadir di stadion. Sebab ia pun tak bisa menafikan kalau atmosfer di GBK sangatlah intimidatif bagi lawan. Ditambah timnas Indonesia sedang dalam mode mencoba bangkit, maka sudah pasti tekanan dan atmosfernya akan jauh lebih gila. Kami akan menghadapi atmosfer yang sangat menantang dengan ribuan supporter yang hadir. Itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi pemain kami. Kami harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh atmosfer penonton di stadion yang terkenal intimidatif bagi lawan. Tim kami harus mampu menjaga konsentrasi untuk bisa bermain dengan baik meskipun ada banyak tekanan dari luar. Ucap Moriyasu dikutip dari Nikan Sport. Sabang sampai Merauke semangat menyambut baru kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Sementara itu, mantan pelatih timnas Arab, Roberto Mancini, sebagaimana dikutip dari Al Madinah, juga merasa kalau supporter Indonesia ini sangat beda dari yang lainnya. Yang paling mencolok tentu saja keberadaan fans yang di mana-mana selalu ada, dan hebatnya selalu ramai ketika laga away. Seperti yang terjadi di pertemuan pertama kala Arab dan Indonesia main satu-satu. Di sana terlihat jelas kalau supporter Indonesia seolah-olah malah yang jadi tuan rumah, karena ya emang terdengar lebih berisik. Apalagi ketika timnas Indonesia mencetak gol atau saat Martin Pas melakukan save penalti. Di situ terlihat jelas walah ngeri abis. Di sisi lain, meskipun cukup merasa kaget terutama dengan sikap fans timnas, Hervé Renard merasa yakin kalau timnas Arab akan bisa bangkit dan mengatasi segala tekanan yang ada. Dan ia pun juga merasa pede dengan sisa 6 pertandingan yang dimiliki, timnya masih mampu finish di urutan pertama atau kedua. Saya mengenal para pemain, dan saya menyadari besarnya bakat mereka. Situasi saat ini tidak baik, tetapi bukan yang terburuk. Masih ada 6 pertandingan lagi hingga akhir kualifikasi. Oleh karena itu, misinya jelas, tempat pertama dan kedua lolos ke Piala Dunia. Dan semuanya masih mungkin. Itu tidak akan mudah, tapi itu mungkin. Mereka hanya perlu mengingat apa yang telah mereka lakukan beberapa tahun yang lalu, bukan di masa lalu yang jauh. Para pemain harus berdedikasi pada tim. Ini adalah tantangan besar yang harus dicapai. Saya memiliki kepercayaan penuh kepada mereka. Ucap pelatih maco nan galak tersebut dikutip dari almadina.com. Lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat, percaya pada menang gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjal jalani jalan, tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja untuk 2 laga di bulan November ini, semua pemain benar-benar dalam kondisi terbaik. Meskipun Maysilgers nggak bisa join, seenggaknya Kevin Dix udah bisa debut sejak lawan Jepang. Jadi sudah pasti itu akan sangat berpengaruh. Karena dengan kualitas dan pengalaman yang ia punya, kekuatan tim Garuda akan jauh lebih oke. Hanya yaitu, mudah-mudahan chemistry-nya cepat dapat. Dan buat Koshin, nggak henti-hentinya kami berharap kalau di pertandingan nanti, 11 pertama yang tampil sejak menit awal adalah mereka para pemain diaspora. Kalaupun ada yang tanda kutip lokal, yaitu cuma Rizky Ridho yang layak. Sedangkan sisanya, maaf-maaf. Sebab ini lawannya Jepang, yang diisi pemain yang main di Liga Top Eropa. Dan Arab asuhan Hervé Renard, yang kita tahu mainnya gimana. Bukan ngelawan tim macam Laos, Malaysia, Kamboja, apalagi Vietnam. Maka dari itu, dibutuhkan pemain yang udah terbiasa main di level tertinggi. Dan sejatinya, kita itu punya kok pemain yang ada, atau paling enggak mendekati di level itu untuk saat ini. Martin Pas, JSS, Kevin Dix, Kelvin Verdonk, Sandy Walsh, Tom Haye, Eliano Reinders, dan Ragnar adalah pemain yang saat ini tersedia yang secara jam terbang gak usah diragukan lagi. Bahkan sejelek-jeleknya Jordi Amat sekarang, kata orang, leadership dan pengalamannya jelas adalah yang paling tinggi. Untuk itu semoga aja Koshin lebih pede dan gak terpengaruh sana-sini, apalagi
apalagi soal tekanan harus ada pemain tanda kutip lokal. Ingat, timnas itu yang penting kualitas. Gak peduli dia main di mana, asal kualitasnya dirasa memenuhi standar, ya udah, berarti itu yang terbaik buat main, kan gitu. Pokoknya ingat-ingat terus, mindset adalah doa, dan usaha adalah seni. Masuk lapangan, lawan siapapun harus dengan kepala tegak, serta diimbangi mindset you have to win. Masalah hasilnya gimana, yaitu nanti. Yang penting, fight dulu habis-habisan, dan berikan segalanya di atas lapangan. Oke, kita Garuda. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya bangga punama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalan jalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan di abadi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.